Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada hari ini ana diberi amanah oleh pengurus untuk menggantikan Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang di hari Sabtu malam, yakni tentang kaidah Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah Qur'an yang bermanfaat untuk kita terapkan dalam diri dan kehidupan kita. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga oleh pengarang buku ini hafizahullah ta'ala adalah beliau mengutip ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 237, yaitu ada potongan ayat Allah Ta'ala sebutkan wala tansawul fadla bainakum, wala dan janganlah, tansau melupakan, ya, al-fadla kelebihan atau kebaikan, bainakum di antara kalian. Ya ikhwan, ayat ini, kaidah ini merupakan kaidah muamalah dalam kehidupan kita. Ya, bukankah dalam kehidupan kita ini kita sering bermuamalah, ada hubungan antara interaksi antara dua orang atau tiga orang, ya, bertetangga, suami istri, ya, hubungan kerja. Dan ini menunjukkan ya ikhwan bagaimana agungnya Islam, indahnya dan sempurnanya ajaran syariat agama ini, karena mengatur perkara-perkara yang seperti ini. Bagaimana kita diajarkan untuk wala tansaul fadla, tidak mudah melupakan kebaikan orang sedikit apapun. Ya, dan ini kaidah hubungan yang baik. Ya. Adalah kita mendapati Bapak Ibu ada orang yang kemudian kerjasama, kemudian lama bekerja sama, tiba-tiba kemudian mereka kemudian berpisah, lalu pisahnya pasti ada masalah. Ya. Suami istri, ya, 10 tahun berumah tangga, tiba-tiba hanya karena persoalan sepele lalu bercerai, lalu seolah-olah tidak ada kebaikan di antara keduanya. Ya. Nah, oleh karenanya ya akhi, kaidah kehidupan, kaidah Al-Qur'an ini, ya, adalah dalam rangka taujih, ya, membimbing kita bagaimana seharusnya kita melaksanakan atau mengamalkan interaksi kita dengan sesama manusia. Adapun ayat ini sebetulnya berkaitan dengan ayat tentang talak. Tentang talak. Kita tahu ya akhi, ya, talak adalah berpisahnya, ya, putusnya hubungan suami istri antara suami dan istri. Kita dapati, ya, perceraian terkadang berakhir dengan tidak baik, ya. Maka ayat ini lengkapnya kami bacakan ayatnya. Kata Allah tabaraka wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna
jika engkau wahai laki-laki mentalak mereka, istri-istrimu, sebelum kalian mencampurinya. Ya, ada, kalau di Indonesia mungkin agak sulit kita untuk membayangkan ada orang ditalak tapi belum dicampuri. Ya, tapi bisa saja Pak dulu kalau mahar itu kan haknya wanita. Maka jika seorang wanita tidak mau disentuh sebelum lunas maharnya, maka itu haknya, tidak boleh. Dari sisi syariat dibolehkan. Di Indonesia hampir kita tidak bisa membayangkan ada wanita, "Mas, kalau belum maharnya kau belum serahkan ke saya, jangan sentuh saya, jangan masuk kamar." Dan itu haknya wanita. Mahar adalah hak, wa atun nisa sadaqatuhunna nihlah. Berikanlah maharnya wanita-wanita dengan cara yang baik. Ya, makanya sering di Indonesia disebutkan dengan saya nikahkan engkau ya dengan putriku dengan mahar dibayar dengan tunai. Karena supaya ada yang dibayar dengan cicil. Bisa saja ya akhi ya. Ya mungkin hari ini Dek saya cuma bisa bayar mahar segini dulu ya. Kalau dia mensyaratkan kalau belum lunas jangan sentuh saya, tidak apa-apa, boleh. Dilindungi oleh syariat. Ya. Maka kejadian ini ada orang mentalak istrinya sementara dia belum, ya seperti banyak di negara-negara Timur Tengah ya akhi. Itu mahar mahal-mahal. Saya sendiri pernah mendapati ada seorang teman di sana. Ya, dia masih tinggal di rumahnya. Jadi suami istri tapi masing-masing tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Saya bilang, "Kenapa kok suami istri begini?" Dia bilang, "Saya belum bisa beri maharnya." Sehingga aib bagi orang sana kalau belum masih maharnya dia sudah serumah. Jadi cuma datang bertamu, lihat istrinya, dia pulang lagi. Sampai kapan? Saya bilang, sampai saya bisa berikan maharnya. Ya, sampai saya berikan maharnya. Di Indonesia antum bersyukur ya akhi. Ya, tinggal di Indonesia maharnya hanya dengan seperangkat. Itu pun banyak jomblo-jomblo di sini yang belum nikah-nikah. Tunggu apa kalian ya? Maharnya mudah sekali, seperangkat alat sholat ya. Di sana mahal-mahal ya akhwan. Ya, maka tetap Nabi memberikan taujih kepada kita, wahai wanita, kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah mereka yang mudah menikahnya, baik akhlaknya dan murah maharnya. Ya, murah maharnya. Tapi kalau di kampung kami Pak, bukan mahar yang mahal. Apa istilahnya? Kalau istilah uang panai. Ya, uang panainya yang tinggal. Jadi sama aja, maharnya cuma seperangkat alat sholat, tapi kalau uang bahkan tawar-tawar menawar biasanya. Ini alot. Ya, bahkan sampai kalau tidak jadi dia pulang bilang, "Kalau begitu saya tidak jadi Pak, terlalu mahal maharnya." Ya, mereka naik ke rumah panggung lalu kemudian ada namanya petua ada lalu tawar menawar 20 juta. "Jangan Pak, 25." Oke. Ya, sampai segitu ya. Dan itu adat ya ikhwan, dan tidak ada masalah. Ini adat. Tapi Nabi memberi memberi arahan jangan mempersulit pernikahan. Ya, sebaik-baik wanita adalah aisaruhu mauna, yang paling murah maharnya. Ya. Baik. Lalu Allah Ta'ala katakan wa qad faradtum lahunna faridatan, dan engkau sudah menetapkan mahar kepada dia. Cuma belum lunas ya, cuma belum lunas. Maka apa yang terjadi? Kita talak dia sementara kita belum sentuh. Tapi mahar juga belum kita bayarkan. Maka Allah Ta'ala katakan fanis puma faradtum, maka bayarlah setengah yang telah engkau bayarkan, yang telah engkau tetapkan maksud saya. Jadi kalau misalnya kita katakan, "Neng, saya 100 juta maharnya," tiba-tiba kita belum sentuh, belum lunas, tiba-tiba kita mau talak, maka tetap setengah dari itu kita bayarkan. Ini pengajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Ya, kalau di Indonesia istilahnya janda apa namanya kalau yang begini? Ya, ada istilahnya orang kan, ada janda ini, janda itu, janda yang belum disentuh sama sekali, ya. Ya? Janda perawan, masya Allah. Antum lebih tahu dari saya. Ya. Kecuali, ini ayyafuna, wanita itu membebaskan dirinya, memaafkan. Ya'fu itu memaafkan atau juga membebaskan. Ya sudah Mas, saya bebaskan, tidak usah bayar. Au ya'ful ladzi biyadihi uqdatun nikah, atau yang memaafkannya adalah yang memegang wali nikahnya. Ya. Siapa memegang wali nikahnya? Orang tuanya atau omnya atau siapa saja yang memegang, yang menyerahkan, yang berhak menjadi walinya. Ya. Lalu wa anta afu aqrabu littaqwa, kata Allah. Nah, lihat, selalu dan engkau memaafkan, ya, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Coba lihat, selalu ya ikhwan, Islam itu
Ya, walaupun kita lihat ya ada hukum qisas, ya kelihatannya begitu kejam, tapi Allah Ta'ala memberi celah untuk memaafkan. Bagi orang yang di keluarganya meninggal, maka dia bisa memaafkan pembunuhnya. Maka pembunuh pun bebas dari hukuman qisas, atau dia ganti dengan bayar diat, boleh saja. Maka Allah selalu katakan, selalu engkau maafkan. Solusi dalam Islam selalu Bapak Ibu solusi yang bermoral, ya, solusi islahun, ya. Allah Ta'ala katakan as-sulhu khair, dan berdamai itu selalu lebih baik. Ya, ada persoalan rumah tangga suami istri, selalu Allah katakan bermusyawarah dan berdamai merupakan solusi yang dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan win-win, ya, bukan apa namanya saling menang begitu. Gitu. Lalu Allah Ta'ala katakan, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan sesama kalian. Ini kaidah kehidupan yang subhanallah ya akhi, ya, merupakan kaidah yang sangat baik diterapkan dalam kita bermuamalah, Pak. Berserikat, ya, kadang-kadang dalam organisasi pengurus masjid, ya, waktu kompak-kompaknya selesai pengurus, lalu kemudian enggak enak belakangnya, pahit rasanya, ya. Ya, maka Allah Ta'ala katakan ingat kebaikannya. Dulu sama-sama membangun perusahaan, tiba-tiba kemudian pisah, ya, berpisahnya dengan cara yang tidak baik. Maka Allah Ta'ala katakan ingat, jangan lupa kebaikannya. Allah Ta'ala menyebutkan ini dalam rangka hubungan suami istri, karena kita tahu hubungan suami istri itulah hubungan yang paling khusus, hubungan yang paling private, paling tinggi hubungan. Kenapa? Saling tahu aurat masing-masing. Kita dapati di negeri kita ini, Pak, orang kalau sudah sudah bercerai pasti buka aib masing-masing. Ya, maka Allah Ta'ala berikan tauji wala tansaul fadla bainakum. Nah, dan ayat ini ya akhwan diawali dengan memaafkan, wa anta'afu, hendaklah engkau memaafkan. Ya. Namun demikian ya akhwan, ya, ini kita dapati, ya, banyak orang-orang yang kemudian melupakan kebaikan, dan karena oleh karenanya Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan, sebagai dorongan agar kita mengetahui bahwa jika kita memaafkannya, ya, maka Allah maha tahu kebaikan kita, dan juga jika kita membalas kebaikan orang yang kita pernah berbuat baik kepada kita, maka itu Allah tidak pernah lalai dan lupa melihat itu semua. Terutama hubungan suami istri ya ikhwan. Coba lihat ya. Bukankah istri kita ya akhi, ya, kalau misalnya kita cerai, ya, dialah yang merawat anak-anak kita bertahun-tahun. Ya, lalu kemudian ketika kita marah emosi lalu cerai, lalu kemudian kita suruh pulang ke rumah orang tuanya, lalu sama sekali hilang begitu saja kebaikannya. La wallah, tidak begini cara Islam ya ikhwan. Ya, ingat kebaikan-kebaikan istri kita, ya, merawat anak kita. Berapa tahun dia menghindarkan kita dari zina. Ya, sebaliknya juga begitu wanita, ya. Jika bercerai dengan suaminya, oke, cerai dengan baik-baik. Dan jangan bercerai dengan saling membuka aib. Lihat bagaimana kebaikan suami. Ya. Ibu-ibu bayangkan, ya, laki-laki yang selama ini dirawat ibunya, dirawat orang tuanya, disekolahkan sampai selesai, lalu kemudian bekerja, lalu menikah. Gaji yang pertama yang diberikan adalah kepada istrinya, bukan kepada orang tuanya yang telah membesarkannya. Dan lihat juga ibu-ibu bagaimana bapak-bapak, lihat bagaimana istri kita. Umur 25 tahun kita ambil, kita nikahi, padahal yang merawat, membesarkan orang tuanya, disekolahkan sarjana tinggi-tinggi. Tiba-tiba kita ambil, bawa pulang ke rumah kita, kita suruh dia masak, melayani kita. Maka ini semua jangan dilupakan ya ikhwan. Nah, oleh karenanya, ya, bukankah setiap rumah tangga pasti mengalami fase-fase menyenangkan? Pasti Bapak Ibu, mungkin awal-awal 3 bulan pertama, ya, banyak kelebihan, banyak kebaikan, saling membantu, ya. Maka jika harus menempuh adanya talak atau berpisah, maka hendaknya, ya, janganlah kalian, kata Nabi SAW, jangan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, kaidah ini jika diterapkan ya akhi, banyak sekali hikmahnya. Banyak hikmahnya, banyak faedahnya. Bukankah kita dapati, ya, banyak orang yang kemudian berserikat atau berkumpul bersama, ya, komunitas ini, komunitas itu awalnya manis,
Tapi kemudian karena ada persoalan sedikit, lalu kemudian berpisah, lalu kemudian saling membuka aib dan tiba-tiba hilang semua kebaikan orang itu. Ya, Allah Ta'ala mengajarkannya kepada Nabi Musa. Ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ikhwan, ya, mengingatkan Musa tentang nikmat dari awal, padahal itu nikmat sudah lama. Ya, ini ketika Allah Ta'ala mengingatkan Musa tentang adanya kebaikan saudara perempuannya. Ya, saudara perempuan Musa, Allah Ta'ala ingatkan dalam surah Taha, ya, idh tamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfuluhu. Ingatlah wahai Musa. Ini Allah bicara kepada Musa. Ingat, itu maksudnya ingat. Saudara perempuanmu dulu punya kebaikan sama kamu, padahal ini kejadiannya sudah bertahun-tahun waktu dia kecil. Ya, tamshi ketika dia mengiringi bayimu, apa itu kotak peti itu ya. Dia mengiringi. Setelah dia tahu bahwa kotak itu singgah di istana Fir'aun, maka dia datang. Maukah aku, kata dia, al adullukum ala may yakfuluhu. Maukah aku beritahu kalian wahai penduduk istana, orang yang bisa merawat bayi ini? Ya. Kalaulah bukan jasa kebaikan saudari perempuan Musa, mungkin Musa sudah, karena yang paling tahu rahasia bahwa Musa adalah anak ibunya adalah si perempuan ini. Sementara didatangkan banyak orang menyusui, menetei, tidak bisa. Ya. Nah ini ya akhi, lihat bagaimana jika Allah punya rencana, Pak ya. Wa makaru wallahu khairul makirin. Fir'aun sudah berencana menyembelih semua anak laki-laki Bani Israel. Semua pasukannya, intelnya, setiap orang yang hamil, lihat bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya, Pak. Tapi mudah bagi Allah, Pak. Maka ya akhi, kalau di negeri kita ini banyak orang yang membuat makar terhadap kita di Indonesia ini. Segala macam rupa cara bagaimana agar mereka memakari kaum muslimin. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Lihat bagaimana Musa, Allah Ta'ala menurunkan pasukannya. Tentara Allah siapa? Yang pertama adalah peti mati. Peti apa itu? Kotak peti itu yang membawa Musa. Lalu kemudian aliran sungai diperintahkan Allah untuk mengalirkan sampai ini istana. Lalu kemudian hatinya istri Fir'aun dilembutkan untuk mencintai Musa ini. Padahal Fir'aun sudah mendekritkan setiap ada bayi laki-laki disembelih. Sangat mudah bagi Allah membuat makar ya ikhwan. Makanya jangan terlalu pesimis lah. Kita masih punya Rabb Jalla Jalaluh. Maka berdoa ya ikhwan ya. Besok ini menentukan bagi anda warga DKI ya. Semoga ya kita berharap, berdoa dan berikhtiar. Mereka membuat makar ini tapi kita punya Allah Jalla Jalaluh. Wa makaru wallahu khairul makirin. Lihat pasukan Allah siapa, Pak? Bayi yang tidak mau menetek kecuali kepada ibunya. Siapa yang mengilhamkan ini? Allah. Didatangkan perempuan tetein, enggak ada yang mau. Kecuali ibunya Nabi Musa. Bayi ini mana tahu, Pak? Biasanya kalau bayi sudah menangis, Pak, teteknya siapapun dia ini. Ya kan? Kenapa? Karena sudah haus. Tapi Musa tidak. Diperintahkan Allah tidak boleh. Kecuali karena Allah ingin faraja'naka ila ummika. Lalu kami kembalikan engkau kepada ibumu. Kay taqarru ainaha, agar dia senang hatinya. Lihat bagaimana tipu daya Allah. Justru yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun, dia yang rawat Fir'aun yang merawatnya. Bahkan dia yang mengeluarkan biaya untuk merawat orang yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Lihat tipu daya Allah, mempermalukan Fir'aun, musuh yang selama ini dia takuti, justru dia pelihara di dalam rumahnya sendiri. Sangat mudah bagi Allah, bro. Maka ya akhi, ya kita boleh ya tidak boleh kita pesimis ya. Ya, sholat, kita bangun sholat malam mendoakan kaum muslimin di Jakarta ini supaya mereka hatinya bisa jernih untuk memilih ya apa yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, untuk memilih yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali ke tema kita ini. Maka lihat ya ikhwan, ya, Allah mengingatkan Musa, dulu ada saudarimu yang punya jasa kepada kamu. Istamshi ukhtuka, ketika padahal ini cuma sepele, akhi, cuma jalan datang, Pak, ada yang bisa jaga loh, Pak. Sederhana. Pekerjaan yang banyak dilakukan orang, tapi Allah mengingatkan, pada ini sudah bertahun-tahun lamanya. Sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi Allah ingin mengajarkan kita bahwa jangan suka melupakan kebaikan siapapun ya ikhwan. Ya. Lihat Nabi SAW juga pernah menyebutkan sebuah kisah
Dulu ketika Nabi diusir ke Taif, ya, diusir kemana Pak? Ke Taif. Ya. Di Mekah tidak punya apa, Nabi tidak bisa lagi berdakwah karena semua orang sudah menutup pintunya. Maka Nabi mencoba berdakwah ke sebuah negeri yang besar juga namanya Taif, yang di atas gunung itu Pak. Sampai di sana apa yang terjadi Pak? Diusir, bahkan dilempari dengan anak kecil. Maka masuk Mekah, Nabi tidak bisa masuk Mekah lagi. Kenapa? Tidak ada yang menjamin dia. Terancam nyawa Nabi. Nah, dalam kaidah, dalam tradisi orang Arab ada namanya penjamin Pak. Maka kalau Anda tidak ada yang menjamin, maka Anda bisa dibunuh siapapun. Ya. Jadi sampai sekarang namanya ada kalau kita pergi kemana-mana ada yang diplomat apa yang menggaransi kita. Ada itu kan di paspor kita kan itu kata bahwa tolong di negara kami menjaga ini, tolong dijaga. Itu namanya menggaransi. Maka ketika masuk ke Mekah tidak ada yang bisa menjamin Nabi. Maka dia pun tiba-tiba ya akhi ada seorang laki-laki Quraisy musyrik namanya Al-Mut'im bin Adi. Dia yang kemudian berdiri dan mengatakan saya yang menjamin Muhammad. Bahkan dia perintahkan 4 anak laki-lakinya memakai baju besi dan menghunus pedang menjaga semua sudut Ka'bah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Muhammad dalam jaminan keluarga kami. Ya, maka mengetahui ini, ya, mengetahui hal ini, ya semua orang berkata kepada Al-Mut'im bin Adi, sesungguhnya ya antar rajulul ladzi la tukhbaru dhimmataka, engkau adalah laki-laki yang tidak boleh diremehkan jaminanmu, orang yang kau jamin. Ya, dhimmatun itu artinya Pak, jaminan. Ya, salah satu orang yang dijamin Allah adalah orang yang salat subuh. Ya, Nabi mengatakan man shalla salatas subh, ya, man shallata salatas subh fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka Allah menjaminnya, dia dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in fi dhimmati, maka janganlah sekali-kali Allah menuntut kalian terhadap orang yang dijamin. Barang siapa yang Allah tuntut, maka Allah akan menemukannya dan menyeretnya masuk neraka. Makanya jangan ganggu orang yang salat subuh Pak, apalagi disiram pakai air keras. Allah akan cari orang ini dan Allah akan seret ke dalam api neraka. Ini janji Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jangan sekali-kali kalian mengganggu orang yang dijamin oleh Allah. Maka barang siapa yang berani mengganggunya, Allah akan mencarinya, menemukannya, dan Allah akan menyeretnya ke dalam api neraka. Ini orang yang sholat subuh. Makanya akhi, sholat subuh itu luar biasa. Nah ini juga. Maka kata orang Quraisy, wahai Mut'im, kau orang yang dijamin oleh Allah. Kau orang laki-laki yang jika engkau menjamin akan diperhatikan. Maka Nabi pun masuk ke Mekah Pak, dalam keadaan aman, tidak ada yang menyentuh kulitnya. Maka apa lihat Nabi SAW bertahun-tahun kemudian sesudah peristiwa ini terjadi perang Badar. Antum sudah tahu ceritanya, intinya kemudian ringkasnya kaum muslimin berhasil menawan hampir 70 orang Quraisy, orang-orang Mekah ditawan Pak. Terhadap tawanan ini apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani bi haula'i itnatna, la taraktuhum lahu." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia berbicara kepadaku tentang tawanan ini, maka aku akan bebaskan semua tawanan ini untuk menghormati kebaikannya Mut'im bin Adi dulu. Saya yang sudah meninggal Pak. Coba pelajaran berharga dari Nabi kita yang mulia ini. Nah boleh ya akhwan, coba ingat-ingat Pak, siapa yang pernah berjasa kepada kita. Diceritakan dalam buku ini Pak, dalam buku ini termasuk cara menerapkan kaidah ini, jangan pernah melupakan jasa guru Pak. Ya, ada seorang, diceritakan Syekh ini, ada seorang guru yang gurunya dia hormati, meninggal gurunya, anaknya dia hormati lagi. Ya, sampai dia sering kunjungi, padahal gurunya sudah mati, tinggal anak-anaknya. Ya akhi, ya. Coba ingat-ingat siapa yang pernah mengajarkan kita Iqra. Masih ingat wajahnya? Ya, la tansaul fadla bainakum. Kalau antum masih ingat, telepon, ya doakan, atau kalau enggak doakan saja. Nanti kita lihat bagaimana cara berterima kasih Pak ya. Tapi ini luar biasa ya akhwan. Nabi SAW masih mengingat padahal adik Quraisy. Musyrik.
Tapi kata Nabi, kalau dia masih hidup dan dia meminta aku, padahal musyrik loh. Bagaimana kalau dia saudara muslim kita? Lebih utama untuk kita perhatikan kebaikannya. Ya, apalagi dia musyrik. Cuma nih akhi, lihat Nabi tidak pernah melupakannya sehingga dia masih mengingatnya. Ya, Nabi SAW masih sering mengingat tentang Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah melihat orangnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi sering menyebut-nyebut kebaikannya, padahal sudah meninggal, bro. Kita ya akhi baru 2 hari istrinya meninggal ya. Ditanya, Pak, siapa nama istrinya? Saya agak lupa nama istri saya, Pak. Iya. Iya, lupa. Sering itu kalau jamaah saya tanya, Pak, istrinya siapa? Saya lupa, Pak. Binnya ya. Siapa nama binnya, Pak? Saya lupa. Kok mertua lupa, Pak? Iya, sudah lama nikahnya, Ustaz. Ya akhi, jangan lupakan. Sampai Aisyah mengatakan adalah Nabi biasa menyembelih kambing, lalu dagingnya dibagi ke teman-temannya Khadijah yang masih hidup. Teman-temannya Khadijah, padahal Nabi sudah meninggal. Tapi dia ingin ya, salah satu cara berbakti kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka keluarganya atau teman-temannya, kita berbuat baik sama dia. Dulu ibu saya dulu guru SD, Pak. Guru SD. Saya pernah punya jamaah umroh, dia ingat-ingat, ibu kamu dulu yang mengajarin SD saya. Subhanallah, Pak, dia kasih saya hadiah banyak sekali. Padahal saya nggak tahu dia bapak ini. Tapi dia ingat siapa nama ibumu, saya tinggal di mana. Dia bilang, ibu kamu dulu yang sering cubit saya, mana-mana. Maka dia kasih saya hadiah banyak sekali. Dan ini adab squad luar biasa, beliau beradab ini. Ya. Nah makanya ya akhi, subhanallah, ya jangan lupakan kebaikan orang yang pernah berbuat, walaupun kebaikan itu kecil. Nah kalau ini diterapkan ya akhi, subhanallah, Bapak, ya, maka ya memang ada keburukannya, tapi lihat kebaikannya. Lihat kebaikannya. Lalu juga ya akhi tentu juga ini bukan hanya dalam suami istri juga kita terapkan, tapi juga dalam hubungan kekerabatan. Ya mungkin kita dulu pernah tinggal di rumah om kita waktu sekolah. Jangan lupa ya akhi, setelah kita jadi pengusaha begini, terus kemudian mungkin om kita sudah meninggal, datangi anaknya. Ya. Orang yang pernah merawat kita waktu kecil, waktu mungkin orang tua kita dulu susah. Ingat-ingat ya akhwan. Tetangga kita dulu yang pernah menolong kita, mungkin kita dapat musibah, tiba-tiba waktu itu kita butuh pertolongan, ada dia datang menolong kita. Ingat ya akhi. Maka Nabi pernah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi SAW, tidak dianggap bersyukur kepada Allah atau berterima kasih kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya. Saya ulang, man la yashkurun nas la yashkurullah. Ini hadisnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Saya ingatkan, saya ulang, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Kata Ibnul Athir rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini ya ikhwan, kata beliau ada 2 makna hadis ini. Yang pertama, kata beliau, Allah tidak menerima syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia tatkala orang ini tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang merupakan wasilah nikmat itu turun. Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita kan melalui wasilah-wasilah, mungkin melalui tukang beca, mungkin melalui tukang parkir, ya, mungkin melalui karyawan kita, ya. Maka ya akhi, ini maknanya ya, karena kuatnya hubungan antara kedua hal tersebut satu sama lain. Jadi tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Makna lain dari hadis ini kata Ibnul Athir rahimahullahu taala bahwa hadis di atas barang siapa memiliki kebiasaan atau tabiat mengingkari budi baik orang lain, maka niscaya dia juga dipastikan tabiatnya tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Ya, makanya ya akhi, Nabi SAW pernah diperlihatkan neraka kan? Ya. Maka Nabi mengatakan, "Para'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Aku melihat sebagian besar penduduknya adalah wanita. Lalu dikatakan, "Ya Rasulullah, lima ya Rasulullah." Kenapa kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Bikufrihinna." Karena kekufuran mereka. Para sahabat bertanya, "Yakfurna billah?"
Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak, bukan itu. Jadi bukan kufur dalam pengertian kufur mengingkari Allah, tidak. Tapi Nabi mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Kata Nabi SAW, mereka banyak masuk neraka karena mereka mengkufuri kebaikan suami-suami mereka. Iya. Kata Nabi SAW, bagaimana caranya? Lau ahsanta ad-dahra kullahu, jika engkau berbuat baik sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, lalu kemudian satu hari dia melihat ada keburukanmu, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu khairan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Lalu istri ini mengatakan 360 hari dia baik, Pak, suaminya baik. Lalu ada satu hari hilaf suaminya, lalu kemudian gara-gara satu kali dia hilaf, maka istrinya mengatakan, memang kau tidak pernah baik sama saya. Ya, ini yang Nabi mengatakan, oh inilah yang paling banyak membuat wanita masuk neraka, Pak. Ya, suaminya baik sepanjang hari, ya, suatu ketika hanya masalah apa sedikit, tiba-tiba dia mengatakan, memang kau suami yang tidak pernah baik sama saya. Padahal, Masya Allah. Nah, ini yang kata Nabi SAW, inilah yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka. Karena apa, Pak? Karena apa tadi, Pak? Pak yang keras suaranya. Karena tak pandai mensyukuri pemberian suami. 11 bulan dikasih gaji, gak pernah terlambat. Kira-kira bulan ke-12 kita terlambat, dia marah-marah. Memang kamu gajinya jarang-jarang dikasih sama saya. Loh, kemana aja 11 bulan yang lain? Iya. Giliran arisan menang dapat, gak pernah ngomong-ngomong sama kita. Setiap bulan minta arisan, ya. Giliran menang gak pernah ngomong-ngomong. Udah habis uluku. Subhanallah ya akhwan. Ini bagaimana, lihat bagaimana penyebab masuknya neraka. Gara-gara apa? Tak pandai berterima kasih. Dan ibu, suami adalah orang yang paling berhak untuk diterima kasih. Sebaliknya juga begitu, Pak. Suami, orang yang paling berhak Anda berbuat baik kepadanya adalah siapa? Istri kita. Yang paling berhak mendapatkan perkataan terbaik, yang paling berhak mendapatkan pelayanan terbaik, yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian terbaik adalah istri dan suami kita. Karena pengorbanan dan kebaikan mereka yang luar biasa. Ya. Nah ini ya akhwan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita ya berterima kasih kepada kebaikan orang? Ada banyak sekarang. Yang pertama adalah dengan berterima kasih dan mendoakan kebaikan kepada mereka, atau bisa kalau bisa membalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Allah, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya. Apabila tidak dapat membalasnya dengan balasan yang setimpal, maka kata Nabi SAW, hendaklah ia mendoakannya. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Waman ata ilaikum ma'rufan." Barang siapa yang mendatangkan kepadamu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah. Nah, ini Masya Allah, Pak, ini akhlak dalam Islam, Pak. Siapapun yang baik sama kita, kita harus balas. Sesuatu yang hilang sekarang, Pak. Ya, orang sekarang Masya Allah, dulu Pak, kalau bulan Ramadan saya masih ingat waktu kecil, Pak, saya sering disuruh ibu untuk memberi tetangga takjil. Rupanya ya akhi, tetangga malu kalau piring kita itu tidak diisi juga dengan hal yang sama. Ya, jadi malu. Jadi pasti kalau saya pulang itu bawa pakai rambutan, yang jelas piring ini harus terisi. Jadi dicuci dulu. Jadi tidak boleh, dia cuci dulu baik-baik, setelah itu diisi. Suruh tunggu ya nak, tunggu. Ya, ibu inilah kemudian ngambil apa saja. Ya, ini luar biasa, Pak. Akhlak yang sudah mulai hilang sampai sekarang. Ya. Kalau tidak bisa, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau tidak mendapati sesuatu yang bisa engkau balas, apa kata Nabi? Fad'u lahu, doain. Masa juga doain berat, Pak? Kalau ngedoain aja berat, terus ya Allah, ya Pak, gratis loh berdoa, Pak. Tinggal kita tulus, ya. Hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu, sampai engkau merasa telah membalas kebaikannya. Ya, kita nggak bisa, ya Allah saya nggak punya uang, ya Allah apa nih yang harus kita balas? Maka kita doakan sampai ada perasaan di hati kita sudah membalas kebaikannya. Ya memang ya akhi, kalau bisa jangan berdoa di depannya.
Karena yang kedua, agar kita tidak termasuk orang yang nanti dianggap cari muka, atau orang yang kita doakan nanti ujub. Ya, ada orang sekali Pak, nah, langsung malah orangnya bilang, Pak doain dulu Pak ya. Nah, itu. Gak usah bilang begitu Pak. Kadang-kadang Pak, Masya Allah banyak saya lihat orang-orang kaya kalau nyantuni anaknya, tim nyantuni ini, tolong doain ya. Gak usah Pak. Ya, itu bukan, Allah sudah tahu kita, Allah yang akan membalas Pak. Ya, sebaiknya orang yang diberi kebaikan ya punya kewajiban berdoa, tapi kalau bisa inda zahril ghaib, di belakang punggungnya. Ini di depan orang yang ngasih didoakan, ya doanya jadi nggak tulus jadinya. Tahu sakit dia pulang, mungkin dia sholat malam, dia doakan dalam ketulusan di kesendiriannya, itu lebih afdal. Ya, makanya jangan sering-sering Pak kalau kita panggil anak yatim suruh berdoa dulu baru pulang. Sebelum pulang berdoa dulu ya. Seakan-akan kita nggak ikhlas. Dan ini termasuk kata para ulama meminta balasan dari kebaikan. Dan ini tidak boleh. Wala tamnun tastaktsir. Jangan engkau memberi dengan harapan ingin dibalas. Termasuk ini doa. Ya. Atau ditulis di situ di berkatnya ya. Mohon doanya nama ini. Gak usah Bapak. Ya. Allah yang sudah tahu kita sudah melakukan kebaikan. Ya, bagaimana cara mendoakannya? Kalau harus di depannya Pak ya, maka doakan singkat sekali. Nabi mengatakan man suni'a ilaihi ma'rufun. Barang siapa yang diberikan suatu kebaikan, maka Nabi mengatakan faqala li fa'ilihi, dan dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik itu apa Pak? Jazakallahu khairan. Jadi kalimat jazakallahu khairan itu taujih dari Nabi Bapak. Itu sunnah. Jadi jangan dianggap sepele orang yang mengatakan jazakallahu khairan. Syekh Utsaimin ketika ditanya bagaimana kalau dengan ucapan terima kasih, kata Syekh ini dia telah meninggalkan sunnah yang lebih baik. Pak, makanya Pak ganti terima kasih. Apa kita katakan? Jazakallahu khairan. Itu yang baik. Ini ada hadisnya Pak. Ya, maka Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan doa itu faqad aflaga bisana, maka sungguh ia telah ya mensyukuri kebaikannya, atau sungguh ia telah mengucapkan ya, sungguh ia telah menyampaikan pujian yang baik ya. Ya, sungguh ia telah menyampaikan pujian yang baik ya. Cuman Bapak Ibu hati-hati ya, kadang-kadang kita ibu-ibu ya, kadang-kadang semua jazakillahu khairan. Memang kita perempuan ya, ini harus tahu perubahan domirnya. Kalau misalnya ada orang Pak ini titipan dari siapa ini? Oh ini ada yang ngasih hadiah Ustaz. Maka kita katakan jazahullahu khairan. Dua orang memberikan kepada kita jazakuma. Ya, tapi makanya harus tahu bahasa Arab bro ya, supaya enggak ini ya. Kalau orang banyak kita katakan jazakumullahu khairan. Jadi ini hadisnya ya ikhwan. Maka ya, kalau orang sudah sama-sama ngaji seperti kita ini, sebaiknya ini yang kita pakai. Kecuali antum lihat dia belum jarang ngaji, ya kita katakan dulu terima kasih jazakallahu khairan supaya dia tahu ya. Atau terkadang bagi saya terjemahkan Pak. Kalau orang ini saya lihat orang awam dan tidak tahu ngaji, saya katakan jazakallahu khairan, lalu saya terjemahkan semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Ya. Ya, makanya salah kalau cuma mengatakan jazakallah. Semoga Allah membalas apa? Harus jazakallahu khairan dengan kebaikan. Bisa saja jazakallahu uqubah, semoga Allah membalasmu dengan hukuman. Jangan. Jazakallahu khairan ya. Saya sering jazakallah Ustaz, jazakallah. Jangan jazakallahu khairan. Ini ada hadisnya ya ikhwan. Maka apa jawabannya? Tidak ada dalil yang menentukan apa yang harus kita jawab. Karena Nabi tidak mengatakan. Tapi kata para ulama, maka sepantasnya dia mendoakan yang sama dengan kebaikan yang doa yang sama. Maka cara terbaik yang afdal adalah misalnya ada orang mengatakan kepada kita jazakallahu khairan, maka kita katakan juga wa dan untukmu juga semoga Allah, atau kita katakan wa anta fajazakallahu khairan, atau wa jazakallahu khairan. Ataupun kalau mau singkat pakai atap artinya mengikuti wa iyyaka, dan untukmu juga, itu juga boleh. Tapi mendoakan dengan hal yang sama itu yang lebih afdal. Jazakallahu khairan, lalu kita katakan wa anta fajazakallahu khairan, atau wa jazakallahu khairan.
Ini sunnah ya ikhwan, hendaknya kita syiarkan ya, dan kita hidupkan di tengah-tengah kita. Ada pengucapan terima kasih kita katakan atau syukran, ya ini adat. Ya, tapi kita meninggalkan keutamaan yang besar, meninggalkan perkara yang lebih utama karena Nabi mencontohkannya kepada kita. Lihat ya ikhwan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an pernah menyediakan air bersih untuk beliau pakai berwudu. Ketika sallallahu alaihi wasallam selesai dari wudunya, maka dia bertanya, kata Nabi, siapa yang meletakkan air wudu ini? Maka kemudian beliau diberitahu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin. Coba lihat, Nabi membalas dengan doa. Apa doanya Pak? Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah dia kefakihan dalam agama. Dan doanya makbul Pak Nabi SAW. Ibnu Abbas kemudian menjadi habrul ummah, tintanya umat. Ya, orang yang paling tahu turjumanul Quran, orang yang paling tahu tafsir Quran adalah siapa? Ibnu Abbas. Maka lihat Nabi SAW, setelah dia tahu bahwa yang mengasih dia minum siapa? Ibnu Abbas, lalu dia doakan, Allahumma faqihhu fiddin. Masa pelit juga Pak kita mendoakan orang? Ya, barang siapa yang mendoakan, kata Nabi, faqad ablaga fis sana, sungguh dia telah mencapai pujian yang baik. Ya, pujian yang baik. Dalam kisah yang lain ya ikhwan, Nabi pernah mengunjungi sahabat dan menyantap hidangan makanan yang disajikan kepadanya di rumah mereka. Maka ketika beliau Nabi SAW berpamitan, maka Nabi kemudian berkata kepada mereka, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir waghfirhum warhamhum. Kata Nabi, ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada mereka, dan ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Dalam hadis yang lain juga Pak, barang siapa yang memberi makan kita, kita doakan, Allahumma at'im man at'amana wa asqi man saqana. Jika antum ditraktir ya ikhwan oleh seorang, Pak kita makan Pak, nanti saya bayar. Oh ya makasih Pak, ya jazakallahu khairan. Maka kita doakan dalam hati, Allahumma at'im man at'amana, ya Allah berilah makan orang yang memberi kami makan, wa asqi man saqana, dan berilah minum orang yang beri kami minum. Ya, kalau kita diberi takjil gratis, apa doanya Pak? Ini sebentar lagi Pak Ramadan ya. Ya. Ya, ada doanya juga Pak. Ya. Nanti di pembahasan fikih Ramadan insyaallah sebentar lagi. Ada doanya kita mendoakan orang yang memberi kita buka puasa. Lalu ya akhi, kemudian yang kedua, sudah waktu ya? Belum ya? Oh Masya Allah, pas ya? Ya ikhwan, kita lanjut habis Isya, atau antum mau persiapan untuk nyoblos besok? Gak usah ya, kita lanjut habis Isya sebentar ya Pak ya, mungkin 5 sampai 10 menit ya. Siapa tahu antum mau persiapan tangan tuh ya. Ya. Pilih yang paling kanan berarti ya. Ya, pilih yang kanan, buka yang kanan. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjutkan ba'da Isya sebentar, 5 atau 10 menit ya ikhwan. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ikhwan, kita lanjutkan sedikit lagi. La tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan orang-orang yang ada sesama kalian. Di antara ya ikhwan, orang yang paling berhak untuk kita balas kebaikannya, yang pertama, yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita selalu ingat dan membalasnya, yang pertama tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, diutusnya seorang Rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulun min anfusihim. Sungguh benar-benar Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang beriman
ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, yakni dari kalangan mereka sendiri, yakni yang berbahasa dengan bahasa kita, yang makan dengan apa yang kita makan, ya, mempunyai kebiasaan sama dengan kebiasaan kita, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan mengajarkan hikmah, yakni sunnah, walaupun sebelum mereka berada dalam kesesatan. Ya akhi, tidak ada orang yang paling besar kebaikannya kepada kita kecuali Nabi. Tidak ada jalan menuju surga kecuali jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Maka orang yang paling harus sering kita ingat, sebut-sebut kebaikannya, mendoakannya, siapa ya akhwan? Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Ya, kebutuhan kita akan petunjuk Nabi lebih butuh daripada makan dan minum. Makan dan minum boleh saja ya akhir cuma 3 kali sehari kita butuhkan. Adapun petunjuk Nabi, setiap kita menghirup napas kita selalu membutuhkan hidayah dan petunjuk dari Nabi dari beliau sallallahu wasallam alaihi. Maka kita selalu membalas, mengingat kebaikannya. Allah dengan apa? Mendoakannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa artinya ya Allahumma sholli? Ya Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah agar engkau sholli. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Makna salawat Allah dan malaikat kepada Nabi apa, Pak? Apa bedanya Allah bersalawat dengan kita bersalawat? Kalau Allah bersalawat berarti Allah memuji nabinya. Malaikat bersalawat artinya malaikat memuji. Adapun kita bersalawat adalah berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Ingat ya, salawat itu berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan apa ya ikhwan? Keselamatan, kebahagiaan. Ada dalam pengertian juga sholli itu artinya apa? Ya Allah, angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tinggikan agamanya. Ya Allah, angkat ajaran sunnahnya. Ya Allah, muliakan pengikutnya. Itu semua Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tinggikan namanya agar selalu senantiasa disebut manusia di dunia dan di akhirat. Maka orang yang paling pelit kata Nabi adalah orang yang man dzukira indak indi walam barang siapa yang disebutkan namaku lalu dia tidak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka setiap kita menyebut nama Nabi, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita ini kalau enggak ada Nabi SAW kita akan sesat ya ikhwan. Petunjuk beliau, bahkan Nabi mengatakan aku lebih menyayangi kalian lebih dari sayangnya orang tuamu kepada kalian. Ya, tidak ada sesuatu yang paling meresahkan hati beliau kecuali apa yang memberatkan kita. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, sangat bersemangat kalian selamat. Ya. Sampai ya akhi di akhirat nanti Nabi pernah mengatakan wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana, aku merindukan melihat ikhwan kita. Kata para sahabat, awalasna ikhwanuka, bukankah kami saudaramu? Kata Nabi, la bal antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani, kata Nabi, ikhwanuna alladzina ya'tu ba'du, yaitu orang yang belum pernah melihatku, yang datang sesudahku dan beriman kepadaku. Wa ana faratuhum alal haud, dan aku menanti mereka di telaga. Kata para ulama, faratun itu artinya, faratuhum artinya yakni ana ataqaddamu wa uhayyi, aku mendahului mereka dan akan menjamu mereka. Ini bentuk kasih Allah, kasih Nabi kepada kita. Tidak hanya di dunia ya ikhwan, di akhirat masih Nabi memikirkan kita, bahkan menunggu dan menanti dan menjamu umatnya. Di mana? Di telaganya nanti. Maka orang yang paling tidak boleh kita lupakan kebaikannya siapa ya ikhwan? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintainya, mengingat-ingat jasanya, membaca sirah perjalanan hidupnya. Bagaimana Nabi berperang, tanggal giginya berdarah demi kita. Beliau rela diusir dari kampung halamannya, berpisah dengan orang keluarganya. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka demi untuk kita. Di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia ya ikhwan, di akhirat juga ya akhi. Ya. Maka setiap kita selesai mendengar azan, kita senantiasa memohonkan apa kepada Nabi? Allahumma rabba hadhihi da'wati was salatil qam ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu
maqamam mahmudan alladzi wa'ata. Berikan dia maqamah. Maqamah itu adalah syafaat. Ya. Ini dia ikhwan ya. Yang selanjutnya, kepada siapa kita berterima kasih dan tidak boleh melupakan jasanya? Ya ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, para alim ulama, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, alladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Di antara jasa terbesarnya para sahabat apa ikhwan? Menghidupkan agama Nabi SAW. Mereka senantiasa menghidupkan sunnah Nabi. Mereka mencatat wahyu, mereka menghafal hadis, penuh semangat, Pak. Bahkan mereka berjuang mendakwahkan Islam sampai mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Ya. Mereka menghafal Al-Qur'an, ya. Lihat bagaimana Nabi SAW memilih beberapa orang sahabat untuk mencatat wahyu sehingga kita bisa sampai sekarang wahyu ini terjaga dengan baik. Ya, siapa mereka? Ali bin Abu Thalib. Siapa lagi? Zaid bin Thabit. Ya, siapa lagi ikhwan? Muawiyah. Ini sekretarisnya Nabi yang mencatat wahyu. Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab. 4 sahabat yang menghabiskan waktunya mencatat Al-Qur'an dan mengkodifikasinya. Lalu mencatat hadis-hadis Nabi, menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran dan juga menjaga sunnah dari penyimpangan. Lihat Ibnu Mas'ud, setiap ada orang yang menyimpang agama dia ingkari dengan keras. Kalau enggak mereka diam aja dengan pengingkaran, Pak, maka mungkin kita tidak bisa seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana Islam yang sejati. Tapi mereka betul-betul bersemangat ya menghidupkan sunnah Nabi dan mengingkari bid'ah. Ya, mereka lurus pemahamannya. Maka wajar Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat adalah orang yang berjalan di atas agamaku dan di atas jalannya para sahabatku radhiyallahu taala anhum. Siapa yang paling utama di antara mereka ya ikhwan? Ini urutan. Paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Selanjutnya yang paling utama adalah al-mubasysyiruna bil jannah. Ya, yang 10 orang ini dijanjikan masuk surga. Coba hafal semua ya. 4 orang. Tambah lagi siapa? Ya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa lagi? Talha. Lalu kemudian Sa'id bin Zaid. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf. Ya, 10 ini yang paling utama. Lalu kemudian siapa lagi di atas mereka? Adalah mereka yang berperang di Ahlul Badar. Ahlul Badar. Yang Allah Ta'ala meridha kepada mereka. Seperti seorang siapa ini yang pernah mengirim surat kepada saudara keluarganya di kemudian ditangkap suratnya ya. Lalu karena dia Umar mau memotong lehernya, kata Nabi SAW, bukankah Allah berfirman kepada Ahlul Badar, if'al ma syi'ta, lakukan apa yang kau hendaki, sesungguhnya aku telah ridha kepada kalian. Maka Umar menangis karena dia termasuk pelaku Ahlul Badar. Lalu kemudian di atasnya lagi siapa ya? Mereka yang berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya sekitar 1.400 orang. Lalu siapa lagi di atasnya mereka ya ikhwan? Ya, mereka yang beriman sebelum Fathu Makkah. Ya, tidaklah sama, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah sama orang yang berimpak sebelum Al-Fath dan orang yang turut berperang dan sesudahnya. Yang berperang, yang masuk Islam sesudah Al-Fath, kita katakan Islam sudah kuat karena Makkah sudah dikuasai. Ya. Nah, lalu kemudian sesudah ini barulah mereka orang-orang muhajirin secara umum. Karena muhajirin lebih baik karena mereka menggabungkan antara berperang dengan meninggalkan harta mereka dan meninggalkan kampung halaman mereka. Ujian mereka lebih berat daripada orang Ansar. Karena itu Allah Ta'ala selalu mendahulukan menyebut was-sabiqunal awwalun minal muhajirin baru wal ansar. Kemudian kaum Ansar secara umum. Ya. Lalu ya ikhwan, siapa lagi orang yang harus kita tidak boleh lupakan kebaikan mereka? Adalah orang tua kita. Allah Ta'ala katakan washkuruli wali walidayka. Ya, dalam surah Luqman ya. Mana ayatnya? Saya agak lupa ayatnya. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku. Lalu Allah katakan dan kedua orang tua. Nah, akhi ya. Allah bahkan gandengkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Allah menggabungkan antara perintah menyembahnya dengan perintah apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi mengatakan sukhtullah, murka Allah ada pada murkanya orang tua. Maka ya akhi, orang yang paling berhak untuk kita telepon sering-sering adalah orang tua kita. Jangan teman bisnis kita.
Orang yang paling berhak untuk kita sering tanyain apa kabarnya adalah orang tua kita, karena jasanya luar biasa. Ya. Maka termasuk dosa yang paling besar adalah uququ alwalidain, durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk dosa-dosa besar yang sangat luar biasa dampaknya, ya ikhwan. Ya. Makanya ya Nabi mengatakan la yajzi waladun walidan. Tidaklah seorang anak bisa membalas budi baik ayahnya dulu, ayahnya ini ya. Illa ayyajidahu mamlukan fayassirahu fayu'tikahu. Kecuali balasannya kalau apa? Kalau dia mendapati ayahnya jadi budak lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Itu baru ibu. Baru ayah. Bagaimana dengan ibu yang 3 kali lipat, ya akhwan? Maka ya akhi, ya, jangan sampai kita bisa baik sama orang lain tapi dengan orang tua masya Allah, ya akhwan. Ya. Ini dia. Tidak boleh kita lupakan, ya. Bahkan orang tua kita pun musyrik, ya. Wa in jahadaka alan tusyrika bi, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Orang tuanya mogok makan. Sa'ad bin Waqqas masuk Islam umur 17 tahun. Ya, dan termasuk orang yang pertama, 10 yang pertama masuk Islam. Kalau enggak salah nomor orang kelima yang masuk Islam. Maka ibunya berjemur dan mogok makan. Ya. Berhari-hari dia enggak mau makan. Kau kembali ke agama nenek moyang, wahai Sa'ad. Maka kata Sa'ad bin Waqqas, wahai ibu, walaupun engkau punya nyawa 100, lalu keluar satu-satu, demi Allah saya tidak akan tinggalkan agama ini. Akhirnya ibunya luluh, ya akhi. Maka ibunya pun makan. Dia bilang, melihat keteguhan imannya Sa'ad bin, maka turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'in fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya akhi, ya, antum sudah sibuk di Jakarta, jangan pernah lupa. Ya kalau lebaran mudik, ya, telepon, ya, orang tua mana ada, kok kamu nggak pernah ada orang tua yang mengatakan telepon saya dong, nggak ada. Kita yang harus tahu diri. Jangan tanya orang tua, mama mau apa saya belikan, jangan, belikan sendiri aja. Masya Allah, ya, apalagi antum bawa umroh, ya, senangkan hati orang tua kita, bawa umroh keliling, ya, gendong. Maka ada seorang pernah melihat, Ibnu Abbas pernah ditanya, ada orang yang menggendong orang tuanya, ya, lalu kemudian keliling menggendong kau, apakah dia bisa sama? Kalian tidak. Walaupun setetes darah yang dia orang tuanya melahirkannya, dia tidak bisa membalas. Padahal dia gendong dari jauh, Pak. Dia orang tuanya digendong pergi umroh, lalu kemudian tawaf, selalu digendong. Kata Ibnu Abbas, tidak bisa menandingi walaupun hanya setetes darah orang tuanya ketika melahirkannya. Maka ini, ya akhi, tidak boleh kita lupakan, ya, orang tua. Selanjutnya, ya ikhwan, siapa lagi orang yang paling berhak untuk kita tidak boleh lupakan kebaikannya? Suami, ibu-ibu, ya. Nah, ada ibu-ibu nggak sih di belakang? Ada, ya. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran li ahadin an tasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kata Nabi SAW, seandainya boleh aku memerintahkan orang bersujud kepada orang lain, maka aku perintahkan istri sujud di hadapan suaminya, karena besarnya haknya suaminya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, lalu Nabi katakan, apakah engkau sudah menikah? Al-anti mutazawwijah. Kata, iya sudah. Bagaimana? Kaifa anti? Bagaimana engkau dengan istri suamimu? Saya berusaha memperbaiki pelayananku, ya Rasul. Kata Nabi SAW, unzuri aina anti. Perhatikan bagaimana engkau dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suamimu itu surgamu atau neraka. Makanya ibu-ibu, masya Allah, penting sekali ini, ya. Kemudian setelah itu siapa, Pak? Setelah suami bagi istri, ya, para guru-guru kita, ya ikhwan, ya, guru-guru kita, terutama mereka yang guru-guru kita yang telah mengajarkan kita waktu kecil, ya akhi, mengajarkan pondasi, ngajarin iqra, ngajarin ini, ya akhi, ingat, balas, kirim apa hadiah kepada mereka. Ini menerapkan ayat wala tansawul fadla bainakum. Siapa yang pertama kali mengajarkan kita alif, ya, mengajarkan sholat kepada kita? Ingat mereka, ya ikhwan. Orang-orang ulama-ulama kita yang dengan tulus ikhlas mengajarkan kita kebaikan, menunjukkan kita sunnah. Kita perhatikan mereka, ya akhi. Terutama mereka yang betul-betul, ya, bersemangat dan bersemangat dan selalu ikhlas tulus mengajarkan kita kebaikan. Saya kira ini, ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan ayat ini. Wala tansau, apa tadi? Wala tansau al-fadla bainakum. Ini kaidah ketiga. Saya ingatkan, kaidah pertama apa yang kemarin ini, ya ikhwan? Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kaidah kedua, masih 2 hari 3 hari yang lalu apa?
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kaidah ketiga, wala tansaul fadla bainakum. Semoga Allah Ta'ala memberi kita hidayah dan taufik untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Ta'ala mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan kita pun bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau bertanya, ikhwan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan, ya ikhwan, saya titipkan agamamu, saya titipkan amanahmu, dan saya titipkan akhir dari amal kalian besok pagi. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua dan menolong kaum muslimin Indonesia ini. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.